Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, sangatlah rentan untuk terkena penyakit. Ada beberapa kelompok usia yang rentan sekali terkena penyakit seperti pada bayi, pada lansia, pada ibu hamil juga. Nah, kali ini saya Anissa Zianabila dari Poltekkes Kemenkes Semarang akan menyampaikan penyuluhan mengenai materi isi piringku untuk ibu hamil. Nah, isi piringku itu apa sih? Untuk lebih jelasnya, mari simak baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, di sini ada beberapa masalah gizi yang sering dialami ibu hamil. Yang pertama yaitu KEK atau kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis yaitu keadaan di mana ibu hamil tersebut mengalami kekurangan makanan yang berlangsung lama yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan pada ibu hamil tersebut. Biasanya KEK dapat ditandai dengan IMT atau lila yang di bawah normalnya. Nah, selanjutnya yaitu anemia. Pasti udah tahu kan anemia itu seperti apa? Banyak sekali yang sering mengalaminya, terutama pada kaum wanita atau ibu hamil. Biasanya anemia ditandai dengan 4L, yaitu lemah, letih, lesu, dan lelah. Nah, anemia sendiri yaitu keadaan di mana jumlah sel darah merah dan hemoglobin tidak mencukupi kebutuhan fisiologis tubuh. Untuk anemia pada ibu hamil biasanya ditandai dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per sen untuk trimester pertama dan trimester ketiga. Sedangkan untuk trimester kedua, kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per sen. Masalah gizi yang selanjutnya yaitu ada GAGI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAGI adalah kelainan di mana ditemukan akibat defisiensi yodium. Biasanya ditemukan pada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, jika ada ibu hamil yang mengalami GAGI, bisa berakibatkan fatal karena bisa mengakibatkan janin tidak tumbuh dan berkembang dengan sempurna, yang mengakibatkan berat badan bayi lahir rendah dan bayi juga bisa mengalami cacat. Kekurangan yodium pada ibu hamil juga bisa mengakibatkan ibu tersebut mengalami keguguran atau bayi juga lahir mati. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, di sini ada pesan gizi untuk ibu hamil. Yang pertama yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak ya ibu-ibu, karena ada mikronutrien yang sangat penting seperti besi, asam folat, kalsium, yodium, dan zinc. Yang kedua yaitu batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, karena agar tidak terjadi hipertensi yang dapat mengakibatkan kematian pada janin. Yang selanjutnya yaitu minumlah air putih yang lebih banyak ya ibu-ibu, sekitar 8-12 gelas per harinya. Dan yang terakhir yaitu batasi minum kopi untuk mengurangi efek diuretik dari kafein kopi tersebut. Jika ingin minum, dibatasi ya sekitar 1-2 cangkir saja per harinya. Dan kalau bisa, jangan mengonsumsinya sama sekali agar terhindar dari masalah-masalah yang tidak diinginkannya. Mending ibu-ibu minum susu untuk ibu hamil saja daripada minum kopi. Ini ada beberapa zat gizi yang diperlukan selama kehamilan. Pada masa kehamilan, ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung zat tertentu sebagai penunjang
kesehatan bagi ibu dan janin tersebut. Untuk trimester pertama, ada tambahan energi sebesar 180 kilokalori, terus ada protein sebesar 20 gram, lemak 6 gram, dan karbohidrat 25 gram. Sedangkan pada trimester kedua dan ketiga, ada tambahan energi sebesar 300 kilokalori, protein 20 gram, lemak 10 gram, dan karbohidrat 40 gram. Nah, di sini ada beberapa zat gizi dan contohnya. Untuk trimester pertama ada asam folat yang berfungsi sebagai pembentuk saraf pusat. Contohnya yaitu pada sayuran berdaun hijau, terus ada tempe, serealia, dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu asam lemak tak jenuh yang berfungsi sebagai tumbuh kembang sel saraf pusat. Contohnya yaitu pada ikan laut, yaitu seperti ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan kembung, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada vitamin B12 yang berfungsi sebagai perkembangan sel janin. Contohnya yaitu pada hasil ternak dan olahannya seperti susu, terus juga telur, terus juga ada produk olahan seperti kedelai, tempe, tahu, dan masih banyak lagi. Terus ada vitamin D yang berfungsi sebagai pembantu penyerapan kalsium dan mineral. Contohnya itu pada ikan salmon dan susu. Untuk trimester kedua ada zat gizi yang diperlukan seperti vitamin A yang berfungsi untuk pembentukan tulang, terus juga untuk proses metabolisme. Contohnya sendiri yaitu seperti daging sapi, daging ayam, terus juga ada telur, wortel, terus juga ada buah-buahan yang berwarna kuning hingga merah. Selanjutnya yaitu ada kalsium yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi. Contohnya yaitu pada yogurt, terus juga bayam dan jeruk. Selanjutnya yaitu ada zat besi yang sangat penting yang berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah. Contohnya itu pada kacang-kacangan, terus sayuran berwarna hijau, terus juga ada pada daging sapi dan hati sapi. Untuk trimester ketiga ada zat gizi juga yang diperlukan seperti vitamin B6 yang berfungsi untuk membantu proses sistem saraf. Contohnya yaitu pada kacang-kacangan, terus pada hati, pada gandum, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada serat yang berfungsi memperlancar buang air besar agar tidak sembelit. Contohnya itu pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada seng yang berfungsi membantu proses metabolisme dan kekebalan tubuh. Contohnya itu pada kacang-kacangan, hati sapi, hati ayam, terus juga pada telur dan daging sapi. Yang terakhir yaitu ada yodium yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan juga membentuk sel darah merah. Contohnya yaitu pada garam dapur, pada udang segar, dan juga ikan laut. Nah, ini dia isi piringku untuk ibu hamil. Apa sih isi piringku itu? Isi piringku sendiri yaitu salah satu panduan makan sehat dengan gizi seimbang yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Di dalam isi piringku itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu ada makanan pokok, terus ada lauk pauk, ada sayuran dan buah-buahan. Nah, makanan pokok itu yaitu makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber zat gizi dasar bagi manusia. Untuk porsinya sendiri yaitu 1/3 bagian ya ibu-ibu, dan untuk sumbernya seperti beras, jagung, ubi-ubian, terus ada mie, pasta, roti, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada lauk pauk. Lauk pauk itu harus terdiri dari sumber protein hewani dan nabati ya ibu-ibu. Untuk porsinya yaitu 1/6 bagian. Dan untuk sumbernya sendiri, sumber protein hewani pasti udah tahu lah, seperti daging sapi, daging ayam, ada telur, ada ikan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk sumber protein nabati ada
tahu, ada tempe, dan juga kacang-kacangan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada buah-buahan. Buah-buahan sendiri merupakan sumber dari berbagai macam vitamin, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, dan juga serat dan mineral. Untuk porsinya yaitu 1/6 bagian ya ibu-ibu, dan untuk sumbernya sendiri banyak sekali di Indonesia ini buah-buahan seperti buah semangka, buah melon, buah pepaya, buah pisang, buah jeruk, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu ada sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama pada karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan juga fosfor. Untuk porsinya sendiri yaitu 1/3 bagian ya ibu-ibu, dan untuk sumbernya juga banyak sekali kita temukan seperti bayam, terus juga ada terong, ada ketimun, ada kangkung, ada buncis, tomat, dan masih banyak lagi. Berikut ini ada beberapa jenis bahan makanan dan porsinya sesuai isi piringku ya. Untuk makanan pokok sendiri bisa berupa nasi yang satu porsinya sebesar 100 gram. Terus bisa diganti juga dengan mie yang satu porsinya sebesar 100 gram. Bisa diganti juga dengan roti yang satu porsinya sebesar 80 gram. Kentang juga bisa, yang satu porsinya sebesar 200 gram. Selanjutnya ada lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani sendiri bisa berupa 1 ekor ikan yang satu porsinya sebesar 50 gram, terus juga bisa berupa daging yang satu porsinya sebesar 50 gram. Sedangkan untuk protein nabati sendiri bisa berupa tempe yang satu porsinya sebesar 50 gram, terus ada tahu yang satu porsinya sebesar 100 gram. Selanjutnya ada buah-buahan, bisa berupa pisang yang satu porsinya sebesar 75 gram, bisa berupa semangka yang satu porsinya sebesar 150 gram, terus juga bisa diganti dengan pepaya yang satu porsinya sebesar 100 gram, nanas juga bisa yang satu porsinya sebesar 75 gram. Yang terakhir yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran sendiri bisa terdiri dari bayam yang satu porsinya sebesar 100 gram, terus juga bisa dengan wortel yang satu porsinya 100 gram, terus juga bisa dengan buncis yang satu porsinya 100 gram. Ada beberapa bahan makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu, ibu-ibu harus menghindari makanan yang diawetkan ya, karena biasanya makanan yang diawetkan itu mengandung bahan tambahan yang kurang aman bagi ibu hamil. Yang kedua, ibu-ibu juga harus menghindari makanan seperti daging atau telur atau ikan yang dimasak kurang matang, karena biasanya makanan yang kurang matang itu masih mengandung kuman yang dapat membahayakan janin. Yang ketiga, ibu-ibu juga harus membatasi minum kopi atau coklat karena mengandung kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah sehingga dapat mengakibatkan hipertensi. Yang keempat yaitu ibu-ibu juga harus menghindari makanan yang mengandung energi tinggi seperti makanan yang mengandung coklat atau lemak. Contohnya yaitu pada cake atau gorengan lainnya. Yang kelima yaitu ibu-ibu juga harus menghindari makanan yang mengandung gas seperti pada nangka, terus juga ada pada kol, ubi jalar, karena dapat mengakibatkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil tersebut. Yang keenam yaitu ibu-ibu juga harus menghindari minum minuman ringan atau soft drink, karena soft drink mengandung energi yang tinggi yang dapat meningkatkan berat badan ibu menjadi lebih banyak, sehingga berat bayi juga dapat meningkat yang dapat mengakibatkan kesulitan melahirkan nantinya.
Cukup sekian penyuluhan saya kali ini mengenai materi isi piringku untuk ibu hamil. Semoga ibu-ibu di sana bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan ibu-ibu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.